Anime ini dibuka dengan suasana tegang. Seorang asasin tengah mengintai targetnya dengan gaya profesional. Tapi belum sempat bergerak, muncul asasin lain dari belakang. Namanya Akira. Dua-duanya ngotot nggak mau ngalah. Jadinya duel sengit kayak rebutan diskon Midnight Sale. Pada akhirnya Akira yang menang, walau wajahnya tetap datar seakan habis menang batu gunting kertas, ini bukan duel maut. Loncat langsung ke gedung sekolah. Ternyata Akira cuma seorang siswa SMA penyendiri yang hidup damai dengan manga di ponselnya. Belum ada guru masuk, suasana kelas santai. Ya, sampai portal raksasa tiba-tiba kebuka dari langit-langit dan seluruh kelas kesedot ke dunia lain. Nama dunianya Morrigan. Selamat tinggal nilai rapot, selamat datang fantasi isekai. Mereka disambut raja yang ceritanya lagi panik karena dunia Morrigan terancam invasi ras iblis. Satu-satunya harapan adalah pahlawan dari dunia lain. Makanya, semua siswa disuruh menyentuh bola kristal buat cek kekuatan mereka. Ada yang dapat kemampuan keren, ada yang cuma dapat skill yang bikin mikir, lah kok begini? Dan pahlawan terpilih jatuh pada Susaka. Akira langsung memilih ngilang secara harfiah karena nggak mau statusnya ketahuan. People left at this point. Not good. I can work my way out of it. That's Now that we know what class. Saat masuk gedung, Akira sadar seluruh istana diawasi CCTV. Masalahnya, mode menghilangnya ketahuan oleh Kapten Kesatria bernama Saran Mitrey. Orang yang kemampuan matanya kayak AC, bisa mendeteksi perbedaan suhu. Malamnya, Akira menyelinap lagi keliling istana sambil mode stealth aktif. Dia bahkan sempat mempertimbangkan buat membunuh raja, tapi akhirnya mengurungkan niat. Paginya dia ikut mendengar khutbah sang pahlawan yang semangat banget ingin bersatu melawan ras iblis, kayak ketua OSIS baru dilantik. Kapten Saran kemudian umumkan latihan di labirin. Listen well, little heroes, because today we're going to begin. Thanks for helping us. Akira yang ngira lagi aman-aman aja, terkejut karena kapten ngikutin dia sambil bilang, "Gua tahu kok lo ngilang." Kapten dan Akira akhirnya deket. Padahal salah satu ngilang, yang satu lagi hobi nangkep orang ngilang. Cocok banget. Akira cerita bahwa di dunia asalnya dia cuma siswa penyendiri. Jadi punya teman seperti kapten rasanya aneh tapi anget. Karena mode menghilangnya masih cupu, dia minta dilatih langsung oleh kapten. Sambil itu dijelasin kalau dunia ini punya 4 ras. Manusia, iblis, hewan, dan sure elf. this stuff is gonna help increase my skill levels. Of course, that fly through the air. Slates that instantly the same land the first hero hailed from. And there's more. Setiap malam, Akira kabur ke perpustakaan, baca semua yang ada, sampai ketemu fakta serem. Ada buku berisi rencana kudeta yang ditulis kapten sendiri. Ternyata mereka ingin menurunkan raja yang sekarang, yang sudah menyimpang jauh, tapi tetap pengen damai karena punya hutang budi. Who values life and returns home safely to his family risen above it. Never praised me. If you want to thank me, your month of training is... Saat mau pergi ke labirin, Akira bertemu wanita aneh yang bilang kalau pemanggilan pahlawan punya harga yang sangat besar. Cewek masa depan penuh tanda tanya. We're clear! Minotaur! What's that thing doing on an upper floor? What? Di labirin, mereka membabat monster demi naik level. Pahlawan sempat kena sihir, beruntung ada ahli pembatal kutukan, lalu giliran Akira yang mengeluarkan jurus bayangan. Di episode 2 kali ini, Akira mengeluarkan jurus bayangan untuk mengalahkan monster Minotaurus. Tapi ternyata jurus itu susah dikendalikan. Untung ada kapten yang menenangkannya. Stay calm. You told, doesn't it? Di halaman istana, kapten menjelaskan kekurangan jurus Akira. Ngebuang stamina dan kontrolnya susah, jadi jangan dipakai buat gaya. Kapten kasih pedang, warisan pahlawan terdahulu, bikin Akira kaget sekaligus tersentuh. Or inscribed below.
I pray this. Only we could. By the way, I may know who's responsible. Di dalam istana, Akira menghancurkan kristal kutukan yang ternyata ulah sang putri. Putri raja pura-pura kena kutukan, padahal cuma drama queen profesional. I thought so. That means he's still up to this same... a fruitless endeavor. Setelah dilapor dengan kapten, baru ketahuan putri itu sudah jadi boneka raja. I've never heard that before, which sounds like a massive pain. Paginya semua orang berkumpul. Akira yang penasaran maju dan langsung shock. Kapten Saran terbujur kaku dan pedang pemberiannya menancap di tubuhnya. Akira dicap sebagai pelaku. Refleks dia langsung aktifkan mode menghilang. Dituduh membunuh sahabatnya sendiri. Titik terendah dalam hidupnya. Teman kapten menyuruh Akira kabur ke labirin sambil menaikkan level dan mencari siapa pembunuh sebenarnya. Sementara itu Raja memerintahkan putri memata-matai Akira lewat gagaknya. Karena teman-temannya akan digunakan sebagai pion untuk melawan ras iblis. Di labirin Akira mengingat momen kebersamaan bersama kapten. Tapi dia juga ingin cepat menaikkan level. I've got a long way to go. Help you survive in this world. How amazing are we Sampai akhirnya Akira tumbang. Karena Akira sudah naik level cepat, dia bisa mengaktifkan mode penyembuhan. I'll have to go all out. Recovery mode. Di sisi lain, teman-teman Akira memilih untuk keluar dari istana, dan yang lain ternyata masih terpengaruh kutukan. Ternyata kristal itu dihancurkan Asahina setengahnya, makanya mereka bebas dari kutukan. I recall breaking crystals in an unfamiliar room. Commander Saren's last wish, his final. Back when you were still hiding amongst us. Akira yang pingsan di labirin bangun dan sadar levelnya naik banyak. Dia sudah sampai lantai 75. Levels after just one use. Thinking back, that's... Di sana dia melihat wanita elf misterius. Saat mencoba menyalakan mata dunia untuk menganalisisnya, dia malah kewalahan karena melihat sesuatu yang berbahaya. Exactly are we? Floor 75 of the canton. Hey, Akira membawanya turun sampai ke lantai 69, satu-satunya tempat yang punya sumber air. fresh porridge. It's hot, so blow on it before... You're clearly very experienced at tending to the sick. Nobody's ever done this for me before. Saat hendak menaikkan level, elf itu mengikuti Akira. Tiba-tiba datang seekor naga menyerangnya. Nothing left to lose. Try this on for... Di episode 3 kali ini, tiba-tiba berubah jadi kucing dan sekarat. Ternyata kucing itu utusan Raja Iblis. Kucing itu bisa berubah bentuk dan dia bisa berbicara. Dia mengantarkan pesan bahwa Raja Iblis menunggu Akira di Istana Volcano dan setelah itu terserah Akira mau diapain si kucing. Akira memilih nggak membunuhnya meski itu menghambat jalannya ke lantai berikutnya. Namun elf bilang ada cara lain. Jadikan kucing itu sebagai familiar. Why do you refuse to kill me? I have a soft spot. Me all you like, but I doubt you truly intend to starve to death. Make this beast your familiar and it will no longer be... Akira masuk ke dalam jiwa kucing itu. Pertarungan mental terjadi. Kill me! Dying here would render your material... Tapi Akira sadar kekerasan nggak bakal berhasil. Jadi dia pasrahkan dirinya. And I know you really don't want to kill me, Not negate it! but you hate living this way. Dan akhirnya jiwa mereka terhubung. Gerbang pun terbuka. That is proof of your pact. Behold, We're free to... Let's chat, shall we? I second Lady... Sementara itu teman-teman Akira sudah berada di kota terdekat. Karena persediaan uang mereka menipis, mereka harus memikirkan ke depannya agar tak jadi gelandangan di negeri orang. Mereka sepakat untuk mencari pekerjaan. And the guy still doesn't even recognize me. Him for now, but only while we're training. We'll leave to work.
Ternyata wanita elf itu dulunya bersitegang dengan saudaranya. Entah kenapa dia diusir dari tempatnya sendiri, sampai terdampar di labirin. Akira pun bercerita, dulu Akira sama. Dia juga suka berselisih paham dengan adiknya. Untung ada ibunya yang menengahi. Saat ini fokus Akira harus menemukan pembunuh kapten. Akira terbawa emosi karena menceritakan kapten yang terbunuh sampai mengeluarkan jurus bayangan. Untung mereka bisa menenangkan Akira. When you mention Soren, were you referring to Soren What is the meaning of I wish to play the stray game as well! I insist you don't. Mereka melanjutkan perjalanan, portal membawa mereka ke tempat yang masing-masing pikirkan, dan elf itu memikirkan rumahnya. Let's go. Something occurs. Missed the thought. I can't have that wish. Akira pun sampai di negeri elf. Belum sempat istirahat, Akira disergap oleh sekelompok orang. Mereka dikepung dari segala arah. Liam Gladiola. Dan akhirnya muncul sosok yang selama ini menjadi sumber keretakan elf tersebut, kakak perempuannya sendiri.